Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Ini saya berada di tanah yang disengketakan sejak 2019. Tanah ini dihibahkan untuk keperluan Pamsimas. Berjalannya waktu tidak ada masalah. Setelah bergantinya Kades tahun 2020, ini tanah disengketakan karena ahli waris atau yang punya tanah waktu itu seakan atau merasa diintimidasi, dikucilkan atas tanah ini. Perjanjian tidak dijalankan. Jadi sebelumnya sudah ada perjanjian dengan kepala desa yang lama, namun tidak dijalankan. Ini tanah dipermasalahkan karena Desa Dukoseti telah ingkar dari kesepakatan yang sudah disepakati semula. Dan kejadian menjadi-jadi setelah Suratman atau yang pemilik tanah meninggal dunia. Ahli waris dikriminalisasikan, dipolisikan, dan hingga sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Ahli waris yang berhak atas tanah karena tanah juga sertifikat hak milik dan merasa belum pernah dinotariskan secara resmi, dan karena ini sudah meluas masalahnya, akhirnya tanah yang dipakai lebih dari 5x5 menjadi dipermasalahkan karena yang tertera 5x5, tapi ini memakan hingga 14x5 meter, dan tadinya yang pembangunan karena dananya kurang dan ditutup oleh ahli waris atau keluarga waktu itu, kekurangan dana 157 juta ditutup dengan harapan nanti bisa kembali kalau sudah ada tarikan ke warga. Namun setelah Pamsimas jalan dan berganti Kades, ahli waris atau pihak keluarga tidak bisa narik lagi ke pemakai air dari Pamsimas. Bahkan hingga 9 bulan walaupun tidak bisa narik ke warga, ahli waris masih membayar listrik yang terpakai hingga per bulan 1 juta lebih. Selama 9 bulan ini dibayar, dan ini sudah disegel oleh pemerintah desa Dukoseti. Seperti ini keadaannya. Hingga kini masih dalam tahap sengketa, dan ahli waris juga berusaha untuk mencari titik temu dengan jalan mediasi dengan datang ke Camat Agus Sunarko, Camat Dukoseti, Kecamatan Dukoseti, Kabupaten Pati. Ini saat para ahli waris untuk mencari jalan titik temu yang adil ke Camat Dukoseti atau Camat Agus Sunarko. Oleh Camat Bapak Agus Sunarko merespon baik dan berusaha untuk mencari jalan tengah hingga ada keadilan. Untuk mediasi akan dilaksanakan 14 Mei 2024 dengan tempat di kantor Camat Dukoseti. Hingga saat itu ahli waris masih berusaha untuk mencari jalan kekeluargaan tanpa melalui ke ranah hukum, mengupayakan haknya supaya dapat, karena diketahui bahwa Kades yang baru atau Bapak Ahmad Rifai dengan secara sepihak telah merombak kepengurusan BP SPAM atau Badan Pengelola Sanitasi Penyediaan Air Minum. Ini dirombak secara sepihak atau dibatalkan tanpa melibatkan pengurus yang lama. Ditambah lagi ahli waris sudah dilaporkan ke polisi karena dianggap sudah menyerobot tanah, padahal itu tanahnya adalah tanah sendiri.
Walaupun demikian, ahli waris berusaha mencoba untuk mencari cara kekeluargaan dengan cara mediasi yang nantinya akan diinisiasi oleh pihak kecamatan. Dan dari pihak kecamatan jadwalkan mediasi pada tanggal 14 Mei 2024 di kantor Kecamatan Dukusti. Serta-merta dibatalkan sepihak. Niki itu dibuat dalam musyawarah desa. Buatan Pak Karji kepala desa yang dulu, kalau Bapak almarhum Bapak ini enggak. Ini musyawarah. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesepakatan musyawarah. Buatan voting. Musyawarah itu sepakat. Kesepakatan musyawarah desa dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mungkin sehingga Pak kalau nopo dengan sak duluan berkewajiban nopo mendem jeruk. Camat Dukusti juga mengatakan bahwa surat kesepakatan ini adalah produk dari pemerintah desa. Jadi produk resmi dari pemerintah. Kalaupun ini ada yang dipalsu atau ingkar atau membatalkan secara sepihak, itu sudah menyalahi aturan. Jadi memang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Kelebihan ya berarti harus ada kesepakatan lagi. Tidak serta-merta tanahnya mana nih, tidak bisa. Ini Pak, ajaran ini ya. Yang kedua, dengan Bapak Engineer itu bersedia menghibahkan pemerintah desa melalui musyawarah desa ini, itu akan memberikan. Namun upaya camat yang dilakukan untuk mediasi setelah menghubungi Kades Ahmad Rifai tidak mendapatkan titik temu, karena Kades Rifai menganggap mediasi harus dilakukan di kantor desa Dukusti, karena ini adalah ranahnya pemerintahan desa kepada warganya. Dan mediasi tidak terjadi karena kuasa ahli waris mengatakan bahwa mediasi harus dilakukan dengan benar dan minimal di satu tingkat di atas pemerintahan desa atau di kecamatan, dan ada mediatornya. Makanya saya sabar mesti bagaimana saya menyangkut itu. Maksudnya oke, maka kita mulai di kecamatan dan nanti untuk dari desa. Itu terus ini tanggapan dari nelayan. Kami sangat menghormati upaya Pak. Tapi kalau seumpama di administrasi saja sudah dilakukan, apalagi kayak kami sebagai rakyat biasa. Kalau memang ada itikat baik dari pemerintah desa, ayo kita resmikan sama-sama difasilitasi oleh administrasi Camat dari Pak Camat. Tapi ini karena kita disuruh ke sana, dasar gitu ya, keberatan. Tim kuasa hukum ahli waris Nur Effendi mengatakan bahwa mediasi dibatalkan karena dari pihak kepala desa tidak ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Nah, ini sudah membuktikan dengan tidak mau datangnya untuk bermediasi. Karena hal demikian, maka kuasa hukum dari ahli waris atau anak-anak dari Suratman ini mengatakan bahwa andai kan tidak bisa secara kekeluargaan, kita juga akan melawan secara hukum. Kita akan laporkan bahwa ini ke ranah hukum, ke pihak berwajib, termasuk perangkat desa. Pak Suwarno juga akan dilaporkan karena sudah memfitnah atau mencemarkan nama baik. Ini kan rencana manggil kapan? Kami belum bisa. Kalau secepatnya tidak bisa.
Saya belum bisa. Bersama cuti sampai meninggal. Enggak ini Pak Intinya. Apa ininya menurut Pak Secang? Enggak, ini kan biar Pak Camat yang mensikapi, bukan kami. Saya kan hanya sebatas wakil lah. Kalau saya nanti menghabiskan kan salah, mohon maaf ini. Kan Pak Camat sudah mendelegasikan ya. Iya, tapi ini kan biar nanti Pak Camat kan masalah Pak. Masalah nanti menghabiskan kan ya, mohon maaf ini bukan berarti kan mendahului sama pimpinan. Tapi tadi ada upaya dari Bapak untuk ke pihak desa kan tidak mau hadir. Sudah ditelepon maksudnya. Ada upaya. Itu sudah sampai. Pamsimas Desa Dugusti, Kecamatan Dugusti, Kabupaten Pati, Tursit TV melaporkan. Sekian, terima kasih. Terus disarankan disuruh di Pak Camat. Nggak usah mas, nggak usah. Saya cerita dulu ya. Terus akhirnya Pak Secang ini lebih senang komunikasi Langsung ketemu. Terus tinggi tidak menghindari Di Kecamatan. karena alasannya ini sudah masuk ke ranah hukum seperti itu. Tadi saya sampaikan sama Pak Wali, kita sebagai kecamatan itu ya memang serba bingung ya karena fasilitasi karena Pak Camat itu membantu Pak Bupati. Berarti ketika ada permasalahan seperti ini secara administratif itu masuk, tapi secara kewilayahan itu memang ranahnya Pak Kepala Desa kan gitu. Nah, Pak Inggi menyarankan seperti itu, dia tidak mau hadir, ya sudah kami kembalikan. Jadi Pak Lawyer saya ajak untuk ke sana, juga beliau tidak mau. Kan gitu. Dan saya kan diperintahkan Pak Camat untuk ketemu Pak Inggi. Perintah Pak Camat langsung untuk komunikasi. Ternyata Pak Inggi, Pak Camat tak kasih itu ya seperti itu. Nah, intinya ya enggak mau lah ke sini. Intinya di situ. Dia memilih bertahan pada pendiriannya.